Komisi 2 DPR RI hari ini menggelar raker bersama Kejaksaan Agung, sementara Kejaksaan Agung telah menyita sejumlah barang milik tersangka Jiwasraya. Kami revisi Komisi 3 DPR RI. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya kita sudah bergabung bersama rekan Susa Utapia dari Gedung DPR RI dan juga Iswan Harun dari Kejaksaan Agung. Kita terlebih dahulu ke Susa terlebih dahulu. Susa, bagaimana jalannya rapat kerja Komisi 3 dengan Kejaksaan Agung saat ini? Marvin, hari ini memang Komisi 3 melangsungkan rapat kerja bersama dengan Kejaksaan Agung. Tadi kami melihat bahwa rapat ini sudah dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rapat ini pun langsung dihadiri oleh Jaksa Agung yaitu ST Burhanuddin bersama dengan jajarannya dari Kejaksaan Agung, dan rapat ini dibuka ataupun dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 yakni Desmond Mahesa dari fraksi Gerindra. Sejatinya rapat pada hari ini memiliki dua agenda utama, yaitu untuk membahas rencana kerja dari Kejaksaan Agung untuk tahun 2020, termasuk juga membahas penyidikan ataupun perkembangan dari kasus Jiwasraya yang saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Sebelumnya DPR mengapresiasi langkah ataupun kinerja cepat dan tepat dari Kejaksaan Agung dalam menangani kasus Jiwasraya ini dengan sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka yang meliputi dari jajaran direksi PT Jiwasraya dan juga pihak swasta yang turut mengambil keuntungan. Namun pada hari ini Komisi 3 merasa perlu untuk berbicara secara langsung terkait seperti apa perkembangan dari kasus tersebut, karena kita ketahui bersama bahwa kasus ini merugikan tidak hanya nasabah namun juga negara dengan nilai yang sangat fantastis mencapai puluhan triliun rupiah. Dan oleh karena itu hari ini Komisi 3 berfokus untuk menggali keterangan seperti apa perkembangan penyidikannya di Kejaksaan Agung. Berikut pernyataan selengkapnya dari Taufik Basari, anggota Komisi 3. Kita memang ingin mendapatkan gambaran utuh ya mengenai persoalan pidana yang terjadi dalam kasus Jiwasraya sebagai bahan bagi Komisi 3 untuk melihat bagaimana kasus Jiwasraya ini sebenarnya memiliki unsur pidana seperti apa. Nah, jadi itu juga adalah hal-hal yang akan kami tanyakan kepada Kejaksaan Agung. Kita harapkan Kejaksaan Agung dapat memberikan gambaran yang utuh ya, sebagai juga kita akan sampaikan kepada publik ya mengenai apa yang harusnya kita perhatikan. Ya, mudah-mudahan apa yang sedang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum ini pun juga bisa membangkitkan lagi kepercayaan publik terhadap proses-proses yang ada, terhadap bisnis asuransi yang ada, dan investasi-investasi yang berjalan saat ini. Marvin. Sosa, sudah adakah pernyataan dari Kejaksaan Agung terkait penanganan kasus Jiwasraya ini? Marvin, sesaat sebelum rapat kerja tersebut dimulai, kami sempat berbincang bersama dengan Jaksa Haris Setiono yang merupakan Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Di sini ia mengatakan ataupun menegaskan juga bahwa Kejaksaan Agung ini memang berkomitmen untuk dapat menuntaskan penanganan kasus gagal bayar Jiwasraya. Namun ia menolak untuk membicarakan secara merinci apa saja perkembangan dari tahap penyidikan tersebut, sebab ia mengaku ini belum bisa di-blow up kepada publik karena masih dalam tahap penanganan. Namun ia menyebutkan tidak ada dia menyebutkan bahwa kemungkinan besar nantinya Jaksa Agung ini masih akan memanggil sejumlah pihak terkait untuk mengupas tuntas kasus gagal bayar Jiwasraya ini, terkait siapa saja pihak-pihak yang terlibat, lalu kemana saja aliran dana dari nasabah Jiwasraya ini ditempatkan. Selain memang karena ada salah tata kelola dari Jaksa Agung ataupun dari Kejaksaan ini juga mengatakan bahwa ada indikasi bahwa terjadi kejahatan korporasi dalam kasus gagal bayar Jiwasraya ini. Ia juga menyebutkan bahwa sebelumnya pihaknya sudah sempat memanggil dari perwakilan Bursa Efek untuk menjelaskan terkait aliran transaksi yang terjadi dari Jiwasraya. Di sini kami mencatat tadi yang menyebutkan bahwa di Bursa Efek dari Kejaksaan Agung ini mencatat ada sebanyak 50.000 transaksi yang mencurigakan, dan ini masih akan terus didalami oleh pihak Kejaksaan Agung. Untuk sementara, Marvin. Baik, terima kasih Sosa Utapia dari DPR RI.